Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia. Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Iya, kali ini Pak Itam mau bikin jajanan yang lagi viral dan yang lagi hits. Apa itu? Iya, betul, bola-bola kentang Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Itam bisa ngelihat ini adalah bahan-bahan yang Pak Itam gunakan. Cukup simple dan yang pastinya mudah dicari. Pak Itam menggunakan tepung, roiko, lada, tepung roti, daun bawang. Yang pastinya Pak Itam menggunakan kentang ya Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam, cukup simpel ya Sobat Pak Itam. Nah, ini adalah langkah pertama yang Pak Itam lakukan. Pak Itam mencoba untuk memotong siung bawang putih Sobat Pak Itam. Pak Itam menggunakan 3 siung bawang putih dan ini Pak Itam potong secara perlahan ya Sobat Pak Itam. Perlahan tapi pasti dan yang pastinya harus berhati-hati Sobat Pak Itam. Iya. Nah, intinya sih Pak Itam memotong ini supaya benar-benar bawangnya ini halus Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini adalah cara Pak Itam mencoba untuk menghaluskan dari bawang putih Sobat Pak Itam. Cukup simpel dan yang pastinya ini adalah bawang putih yang nanti Pak Itam campur dengan adonan. Pak Itam menggunakan apa? Betul, Pak Itam menggunakan dari tepung terigu yang benar-benar nikmat Sobat Pak Itam. Oke, nah Pak Itam menggunakan daun bawang juga. Nah, Pak Itam mencoba untuk memotong dari daun bawang ini Sobat Pak Itam. Yang Pak Itam gunakan 1 batang dari daun bawang. Ini tentatif, bisa menggunakan daun bawang dan juga bisa menggunakan daun sop Sobat Pak Itam. Yang pastinya inti dari potongan ini adalah nanti Pak Itam campur dengan adonan supaya harum dan supaya nikmat pastinya Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam, setelah kita potong dari daun bawangnya, langkah berikutnya adalah Pak Itam mencoba untuk memasukkan dari tepungnya Sobat Pak Itam. Ini Pak Itam menggunakan tepung terigu ya, yang lemaknya tidak terlalu tinggi. Celah Sobat Pak Itam, kalau udah namanya tepung yang pastinya ya itulah dia. Oke, kita masukkan. Pak Itam mencoba untuk mengaduk dan sebelumnya Pak Itam udah memasukkan air ya Sobat Pak Itam dan ini kurang lebih 1 gelas ya Sobat Pak Itam, kurang lebih 500 ml sih Sobat Pak Itam. Nah, untuk tepungnya kita pastikan ini sesuaikan supaya dia benar-benar jadi adonan yang tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras Sobat Pak Itam. Pak Itam mencoba untuk mengaduk adonannya. Nah, Sobat Pak Itam, setelah diaduk, saatnya kita masukkan bawang-bawang nih Sobat Pak Itam, daun bawang dan bawang putih Sobat Pak Itam. Nah, setelah itu kita apa? Betul, kita aduk lagi dan pastikan mereka, iya dong, kan berdua daun bawang sama bawang. Hehehe. Ya, mereka tercampur dengan adonan dari tepung tadi Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam, setelah itu kita kasih margarin dan ini benar-benar enak supaya benar-benar terasa nikmatnya Sobat Pak Itam. Nggak masalah tidak dicairkan, langsung saja kita masukkan kurang lebih ya ini 1 sendok teh sih Sobat Pak Itam. Lalu kita aduk lagi dan supaya margarinnya itu tercampur dengan rata Sobat Pak Itam biar ada rasa-rasa asin, gurih, nikmat gitu Sobat Pak Itam. Mau banyak silahkan tergantung dari selera ya Sobat Pak Itam. Nah, baru deh kita masukin sahang atau ladaku ya Sobat Pak Itam, kurang lebih setengah sendok teh. Lalu kita masukkan garam Sobat Pak Itam. Nah, baru deh kita masukkan roiko. Ini tentatif, pakai garam saja sudah cukup sih. Ini biar ada rasa-rasa enak saja. Oke, kita aduk secara perlahan dan kita pastikan semuanya itu tercampur dengan rata Sobat Pak Itam. Sepertinya masih lembek, Pak Itam mencoba untuk menambahkan lagi dari tepung terigu ya Sobat Pak Itam. Kita masukkan lagi ya Sobat Pak Itam. Kita pastikan ini bisa dibuat bola-bola Sobat Pak Itam. Kita aduk lagi supaya tepungnya itu tercampur dengan rata Sobat Pak Itam. Oke, setelah itu kita biarkan terlebih dahulu. Saatnya kita apa? Betul, Pak Itam mencoba untuk memotong dari kentang Sobat Pak Itam. Pak Itam menggunakan 2 buah kentang. Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini Pak Itam mencoba untuk memotong kulit dari kentang. Nah, benar-benar simple sih karena bahannya itu cukup mudah kita cari di warung-warung, tidak perlu ke pasar. Yang pastinya ini benar-benar enak banget dan bisa jadi ide jualan juga Sobat Pak Itam. Asal kita bikin semenarik mungkin sampai benar-benar orang datang ke bisnis kita Sobat Pak Itam. Oke, Pak Itam mencoba untuk memotong dari kulit kentangnya. Nah, ini Sobat Pak Itam bisa ngeliat, mohon maaf lagi Pak Itam mengucapkan. Kenapa? Karena kalau motong kentang itu benar-benar tidak terlalu tipis, jadi tebal-tebal. Jadi masih belum lulus sih kalau dibilang chef. Jadi Pak Itam masih belajar dan pastikan kulitnya itu hilang semua Sobat Pak Itam. Oke, nah langkah berikutnya ini adalah
kentang yang kedua Sobat Pak Hitam. Nah Sobat Pak Hitam bisa ngeliat kan betul, jadi tidak terlalu tipis, jadi masih dapat dagingnya. Harusnya kalau misal profesional dia harus tipis, tetapi so far so good sih kalau menurut Pak Hitam, karena memang mungkin pisaunya pisau besar ya, mungkin kalau ada pisau kecil alasan aja nih Pak Hitam, hehehe. Yang intinya Pak Hitam masih dalam proses pembelajaran. Say thanks buat teman-teman yang sudah memberi masukan, memberi informasi terbaik untuk channel ini. Oke Sobat Pak Hitam, kita lanjutkan terus, kita potong sampai benar-benar kulitnya habis semua Pak Hitam. Baru deh setelah itu kita cuci ya Sobat Pak Hitam. Oke, setelah kita cuci, saatnya Pak Hitam mencoba untuk memarutnya. Nah, ini Pak Hitam memarut supaya benar-benar kentangnya itu kentang tipis. Biasanya kalau tidak ada parutan, Sobat Pak Hitam bisa potong tipis-tipis ya. Jadi, karena Pak Hitam pengen yang simple, tapi mengikuti teknologi yang ada, jadi Pak Hitam menggunakan parutan. Ini parutan keju Sobat Pak Hitam. Nah, kita pastikan benar-benar semua kentangnya itu terparut dengan rata ya Sobat Pak Hitam. Baru setelah itu kita masukkan ke adonan Sobat Pak Hitam. Nah, kita lihat ini adalah kentang yang kedua Sobat Pak Hitam, dan ini benar-benar pastinya enak banget karena bahan-bahannya itu benar-benar seger, benar-benar premium, yang pastinya kita menggunakan Blue Band atau margarin dengan merek yang berbeda, dan itu yang ngebikin bola-bola kentang ini benar-benar terasa crunchy, enak, gurih, dan nikmat pastinya Sobat Pak Hitam. Oke Sobat Pak Hitam, setelah kita parut kentangnya, baru deh setelah itu kita apa? Ayo tebak, Pak Hitam habis ini ngapain? Iya, Pak Hitam mencoba untuk mengaduknya Sobat Pak Hitam. Nah ini kita aduk perlahan tapi pasti, dan pastikan semuanya itu tercampur dengan rata Sobat Pak Hitam. Dan bumbu-bumbu yang tadi juga harus tercampur dengan rata Sobat Pak Hitam. Dan pastinya ini enak banget, dan ya, Pak Hitam mencoba untuk menambahkan dari tepung tapioka. Mohon maaf sebelumnya Pak Hitam belum menginformasikan di awal. Ini Pak Hitam supaya benar-benar ada rasa nikmat dari tapioka sih, kenyal dikit sih. Jadi Pak Hitam tambah, dan ini benar-benar jadinya bola-bola nikmat Sobat Pak Hitam. Oke Sobat Pak Hitam, ya langkah berikutnya Pak Hitam mencoba untuk membuat adonan itu menjadi bola-bola. Nah ini cukup agak rumit sih, tetapi nggak apa-apa. Memang adonannya segitu, baru kita masukkan ke tepung roti Sobat Pak Hitam. Nah di sini nih yang benar-benar kita diolah untuk menjadi bola-bola banget ini. Ya tergantung tangan ya Sobat Pak Hitam. Pastikan ini kita bisa ngebikin bola-bola dari adonan ini. Pak Hitam yakin bisa kok, karena Pak Hitam terbiasa membuat bola-bola dari tanah liat waktu kecil. Apa hubungannya Pak Hitam? Ya intinya kita ngebikin bola-bola, dan pastikan semuanya seukuran ya Sobat Pak Hitam. Karena Sobat Pak Hitam bisa ngelihat ini adalah bahannya cukup tidak terlalu kental ya. Tapi karena Pak Hitam udah membiarkannya supaya adonan ini benar-benar bagus ya hasilnya. Jadi tadi Pak Hitam beberapa menit Pak Hitam biarkan, dan Pak Hitam tutup. Nah Sobat Pak Hitam bisa ngelihat ini adalah bola-bola kedua. Benar-benar kita harus bentuk sedemikian rupa seperti bola Sobat Pak Hitam. Nah dengan campuran apa tadi? Nah Pak Hitam belum menginformasikan. Pak Hitam juga menggunakan tepung roti Sobat Pak Hitam. Ini biasanya orang gunakan untuk goreng-goreng yang lain supaya crunchy, kriuk, dan nikmat pastinya. Nah ini adalah bola yang ketiga Sobat Pak Hitam. Cukup rumit, dan sebenarnya pakai sarung tangan agak ribet ya, tapi mau nggak mau kita harus sesuaikan supaya benar-benar higienis Sobat Pak Hitam. Nah cukup simpel sih Sobat Pak Hitam bisa ngelihat.